saya lagi ngurus cucuk nih. Kalau saya bilang, oh, nggak boleh kata dia. Karena itu udah diramalkan oleh Nabi terakhir kita Muhammad SAW bahwa nanti di akhir zaman hamba melahirkan majikan. Selamat sore pemirsa Suma TV Broadcast. Bertemu lagi dengan saya Daeng dan narasumber kita Pak Hanrason Napoleon. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bincang-bincang kita kali ini karena kita pas bukan kebetulan kita berada di lokasi Sahabat Alam Raya atau SAR. Dan kali ini masih sebagai Poros Langit, Pak Hanrason ingin memaparkan satu basic pendidikan di Nusantara kita, atau basic pendidikan berdasar budaya Pak ya, yang sebenarnya sudah dilupakan bahkan dinafikan oleh kita semua, padahal itu hal sederhana yang bahasa itu keluar dari beberapa hari ini ketika kita berbincang-bincang dengan sahabat kita, abang kita Ronald Pangaribuan dari Sahabat Alam Raya juga. Dan silahkan dilanjutkan pendapatnya Pak Han soal pakai celana. Ya, jadi tadi pagi subuh saya baru mengerti apa yang dimaksud dengan Pak Ronald Pangaribuan, bahwa kita nggak usah bicara terlalu banyak, terlalu muluk. Ini ada masalah, ibu-ibu sekarang sudah tidak bisa mengajari anaknya pakai celana. Beberapa hari yang lalu saya agak bingung dengan kata-kata itu. Ternyata tadi pagi subuh saya selesai sholat subuh bersama anak saya terbuka pemikiran saya. Jadi di sini kita di tempat Sahabat Alam Raya ini rumah ini sudah kosong selama 6 tahun. Dan rumah ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk penampungan barang-barang rongsok, lalu ayam peliharaan mereka, pembuangan puing. Nah, lalu sang pemilik dari Sahabat Alam Raya yaitu Pak Ronald Pangaribuan, ketika dia kesini, dia sebagai yang punya rumah melihat rumahnya seperti ini, lalu dia berusaha membersihkan. Tapi ternyata orang-orang di sekitar ini nggak merasa bersalah bahwa mereka telah berbuat sesuatu pada propertinya Pak Ronald Pangaribuan. Lalu saya juga melihat bahwa ternyata saya juga mengalami hal-hal seperti itu, bahwa orang hari ini sudah tidak pernah lagi ketika melakukan kesalahan itu merasa salah, bahkan dia merasa satu kebenaran gitu. Nah, di sini saya mulai paham istilah ibu tidak bisa mengajari anaknya memakai celana. Nah, kenapa? Karena mungkin si ibu juga udah tidak bercelana hari ini. Nah, bahasa celana ini kan bahasa ungkapan nih, bukan bahasa harfiah. Kiasan. Nah, bagaimana kita kembali pada hal-hal yang mendasar gitu. Saya bilang juga dengan anak saya, contoh saja kamu, saya bilang, kamu di rumah ini, ibu kamu mencuci baju kamu, memasakkan baju kamu, memasak makanannya gitu kan. Setelah makan, cuci piring pun anak saya nggak ngerasa harus dia bantu ya. Artinya akhirnya ibunya yang nyuci piring. Nah, di sini si anak nggak merasa salah. Nah, lalu saya juga punya pemikiran waktu itu bahwa anak ini harus sekolah gitu kan. Mungkin dia nggak punya waktu untuk membantu nyuci piring segala macam. Seperti kawan-kawan saya dulu yang perempuan juga nggak bisa masak segala macam, dia sekolah. Nah, ternyata
hal-hal ini setelah beberapa tahun kita sekarang dengan perekonomian menjadi $3.000 per kapita, ternyata makin jauh nih. Saya punya misalnya anak atau mantu, ketika ada saya, mereka nggak peduli, mereka main game, membelakangi saya segala macam. Dan oh, ini kita seperti kita semakin beradab, padahal dengan pakaian kita, dengan rumah-rumah kita, dengan kendaraan yang bagus-bagus, tapi ternyata kita udah nggak beradab. Ada orang tua kita nggak peduli. Dan ketika saya juga bicara sama kawan saya lagi ngurus cucuk nih. Kalau saya bilang, oh, nggak boleh, kata dia, karena itu udah diramalkan oleh Nabi terakhir kita Muhammad SAW, bahwa nanti di akhir zaman hamba melahirkan majikan. Nah, mungkin hari ini kita banyak melihat orang tua yang sudah tua malah ngurus cucu dengan susah payah, yang harusnya dia banyak berzikir, mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi orang udah menganggap biasa tuh memperbudak orang tua itu, karena keadaan si anak harus cari duit, padahal yang duit yang dicari juga nggak besar, kecil. Dan kalau harus membayar pembantu, mereka mau bayar pembantu, tapi untuk membayar ibunya mereka tidak mau. Ya, itu hal-hal seperti itulah. Ya, jadi bicara tentang bagaimana seorang ibu harus lebih mengerti cara memakaikan celana pada anaknya sejak dini, bukan secara praktikal aja, tetapi lebih bagaimana dasar-dasar kode etik atau etika seperti mungkin di masa lampau orang-orang tua kita memberlakukan itu. Jadi saya dulu gini Pak, sedikit cerita. Jadi ketika ayah saya kedatangan tamu, kami itu nggak boleh lewat di ruang tamu. Ketika kita misalnya mau, itulah fungsi ada pintu belakang rumah. Jadi kita udah tahu bahwa kita nggak boleh lewat ketika ada tamu ayah kita. Kita nggak boleh main lewat aja, kita harus lewat belakang. Atau kita nggak boleh nangis, atau kita nggak boleh bersuara gede ketika ada tamu di rumah. Itu salah satunya. Jadi kami tuh dulu dilihat aja, kami dikode aja pakai mata. Kami udah ngerti bahwa ada sesuatu yang dilarang dan kami begitu patuh gitu. Begitupun dengan guru kami. Kami dulu melihat dari jauh aja guru kami belok. Karena kami sangat segan untuk bertemu guru kami itu di jalan. Padahal kita nggak sedang salah, nggak ada salah. Tapi ada memang segan yang sulit dijelasin gitu loh. Karena kami masih melihat bahwa guru kami itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan kalau dibilang menakutkan sih nggak juga, tapi sangat membuat kita segan gitu. Apa itu salah satunya mungkin ya Pak ya? Jadi bahasanya tadi ada yang perlu saya koreksi. Jadi bukan mengajak memakaikan celana anaknya ya, tapi mengajari si anak agar bisa memakai celananya sendiri. Seperti itu. Jadi mengajar. Jadi yang perlu adalah pengajaran. Mendidik secara mandiri mendidik untuk mandiri sejak dini, apa seperti itu mungkin maksudnya? Ya, kalau mengajar ini seperti tukang kayu. Ketika orang mau belajar menjadi tukang kayu, maka dia belajar sama tukang kayu. Jadi itulah proses mengajar. Jadi bukan si tukang kayu berteori, tapi tukang kayu melakukan bagaimana dia mengolah kayu, lalu si orang ini mengikuti. Nah, praktek gitu ya? Iya. Nah, hari ini anak-anak mengikut. Kenapa dia nggak bisa pakai celana? Ya mungkin ibunya nggak pakai celana gitu. Jadi sehingga begitu. Jadi dia mengikuti apa yang sedang salah gitu. Ini sangat luas maknanya. Walaupun sangat sederhana sebenarnya kalimat itu, kias itu, tapi sangat luas maknanya. Menjadi sangat dasar, pendidikan sangat dasar dalam keluarga, tentunya yang paling utama. Seperti yang Bapak paparkan tadi tentang situasi yang di rumah. Ya,
Seperti itu pula yang pastinya saya sedikit merasa, karena tentu begitu ibu saya sejak saya kecil, saya terlalu banyak ketika saya mau melakukan sesuatu nih, bukan dibiarkan, malah ibuku jangan gitu, nanti memecahkan, nanti begini. Jadi ada pola yang mulai bergeser, yang semestinya dididik, diarahkan, malah dilarang. Itu kalau saya ini kan fenomena yang tadi, yang topik yang kita bahas ini kan luas. Dan kenapa saya bertanya sangat detail, dan memang sebenarnya saya nggak begitu paham juga, sehingga saya harus bertanya gitu makna yang sebenarnya. Tapi pada akhirnya saya berpikir, saya melihat bahwa ini luas maknanya. Tapi intinya adalah dasar pendidikan yang dimulai dari seorang ibu ke anaknya. Seperti itu, Pak. Ya boleh lah, tapi saya begini, saya ini pengalaman saya. Ketika istri saya nyuruh anak saya masuk pesantren, saya bilang nggak bisa kita nyuruh anak kita masuk pesantren, karena kita nggak masuk pesantren. Kalau kamu mau nyuruh anak masuk pesantren, ya kita juga masuk pesantren, saya bilang. Kita nggak bisa berharap anak kita jadi baik sementara kita nggak jadi baik gitu loh. Sekarang kan banyak orang pengen anaknya jadi anak soleh, alim, hafal Quran banyak. Ya untuk apa nyuruh anaknya hafal Quran kalau dia sendiri juga nggak hafal? Nah, dan di dalam kitab juga tidak ada perintah menghafal, yang ada disuruh membaca. Membaca itu kan kalau kita membaca berarti mempelajari gitu. Kalau menghafal kan bukan mempelajari, kayak saya ini hafal lagu, yang saya pelajari tentang lagunya nikmat, tapi isinya enggak, saya enggak tahu mas, kayak seperti lagu di lembah yang berlumpur dan bernoda, saya hafal tapi saya nggak berada di tempat itu gitu loh. Jadi ada sesi nanti tersendiri untuk kita mendengarkan Pahan menyanyi, tapi untuk kali ini spesifik dari pesan tadi tentang seorang ibu mengajari anaknya menggunakan celana yang benar. Nah, sebenarnya inti dari makna kalimat ini adalah kita berfokus pada perempuan, dan menjadi PR kita bersama sebagai perempuan untuk bagaimana kita sama-sama percaya bahwa tiang sebuah negara atau tiang agama berawal dari perempuan. Runtuhnya agama, runtuhnya negara berawal dari perempuan. Saya pernah mendengar itu, Pak. Dan setelah saya kaji juga sebagai bagian dari kaum saya, ternyata itu memang sangat potensi sebuah kehancuran negara berawal dari situ. Potensi sebuah kehancuran basic kita agama berawal dari yang bernama perempuan. Terlepas mereka akan ke kiri atau ke kanan tergantung siapa yang mendidik ketika mereka kecil. Tentu dari ibunya. Terima kasih Pak Hanrason. Ada tambahan? Ya satu aja ya tambahan. Kenapa orang haji? Haji kan orang melihat seorang ibu Siti Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam. Jadi itu menjadi percontohan dunia. Kita di seluruh dunia hari ini melihat haji. Sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana seorang ibu merawat bayinya dengan bimbingan penciptanya gitu loh. Karena si ibu itu mewakili pencipta dalam proses pembentukan seorang bayi, seorang manusia. Saya rasa itu tambahan. Terima kasih banyak Pak Hanrason, sehat selalu. Terima kasih pemirsa Semua TV Broadcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.